Perkenalkan, nama saya Rahmawati Rahman, biasa dipanggil Ambu Titi, banyak teman-teman yang memanggil Ambu Titi. Usia saya sekarang 63 tahun. Jadi dari 63 tahun ini baru mencapai 75 kali donor darah ya. Ini kemarin mendapat penghargaan. Ini sangat penting donor darah ini karena setetes sesuai dengan moto dari PMI, bahwa setetes darah kita itu sangat menyelamatkan nyawa orang lain. Untuk batas usia donor darah itu sebetulnya bisa sampai 65 tahun, tapi di usia 60 tahun itu diperbolehkan 6 bulan sekali. Jadi waktu masih remaja nih, sebelum 60 itu 3 bulan sekali kita bisa donor. Jadi 1 tahun tuh bisa 4 kali. Nah kalau misalnya setelah 60, 1 tahun 2 kali. Nah sampai usia 65. Tapi itu pun kalau misalnya kondisinya masih memungkinkan, itu mereka juga, kita kan selalu dicek setiap mau donor, kita akan dicek. Jadi kondisi kita kalau memang memungkinkan itu bisa diambil di atas usia 65 juga, setelah pengecekan dari tim medis dari PMI. Yang mendorong saya dulu waktu awal masih remaja donor darah itu ya karena diajak sama Kabogoh gitu awalnya mah, tapi terus kelihatannya ternyata memang mendonorkan darah itu salah satu yang misalnya bisa kita buat semasa SMA, apa yang bisa ngebantu orang lain, ya uang belum ada, belum punya gitu, jadi akhirnya ada donor darah yang paling pas gitu. Biasanya kalau misalnya kita udah siap-siap mau donor darah nih besok, jadi malam tuh biasanya jangan begadang, terus ya pokoknya tidur cukup, terus ya mempersiapkan pagi-paginya sarapan dulu dan sebagainya. Kayaknya itu aja yang sangat mudah persiapannya untuk donor darah. Manfaat mendonorkan darah itu karena kerasa sekali ya. Pernah ibu saya sendiri secara ini ya membutuhkan darah, begitu sulitnya mendapatkan donor darah yang cocok. Nah sehingga dan begitu pentingnya gitu donor darah itu. Jadi sehingga kalau misalnya manfaat ya pasti banyak sekali. Pasti itu kita bisa menolong orang yang memang sangat membutuhkan, apalagi operasi atau misalnya melahirkan dan sebagainya. Dan itu tidak sedikit yang membutuhkan donor dari tiap orang yang membutuhkan darah. Saya donor darah sampai sekarang itu ya sebetulnya baru 75 kali. Sebenarnya kesempatan untuk donor itu kalau perempuan ya banyak keganggu ya. Misalnya waktu remaja kalau lagi 3 bulan sekali pas mens itu kan nggak bisa ya. Terus hamil, melahirkan, menyusui itu kan nggak boleh donor darah, sehingga peluang untuk perempuan tuh lebih sedikit ya sebetulnya untuk donor gitu. Idealnya memang harus bareng-bareng sama temen biar semangat gitu. Kalau sendiri-sendiri kadang-kadang sok honorea ke PMI sendiri gitu tuh kan malas gitu. Jadi memang enaknya rame-rame gitu. Kalau saya lihat makin kesini kayaknya orang makin banyak tahu ya dibanding dulu. Kayaknya dulu tuh hanya terbatas, sekarang kan banyak sekali dengan kondisi COVID seperti ini juga kan banyak ya, jadi akhirnya lebih populer lah darah itu, kebutuhan darah yang cuman memang belum menyentuh persis ke anak-anak muda itu, karena anak-anak muda itu perlu support ya. Contoh aja kayak anak saya gitu, harus diajak dulu ini. Nah sekarang tuh malah nagih, ini kenapa nggak ada lagi donor darah? Jadi mereka maunya nggak mau kalau datang sendiri sih, pasti harus ada event atau misalnya kelompok KDD itu yang memang harus dibutuhkan untuk
merangsang anak-anak muda itu datang gitu. Jadi nggak, kalau untuk datang perorangan kayaknya masih sulit gitu, kayaknya pengennya rame-rame gitu. Donor darah ini ya jangankan anak-anak muda ya, ibu saya juga awalnya dulu karena ada berkata bahwa darah dikurangi dari tubuh berarti kita akan berkurang darahnya. Padahal itu tuh kan Tuhan pun menciptakan bahwa kayak perempuan ada menstruasi itu kan mengeluarkan darah kotor. Nah ini kan dengan sebetulnya kan seperti kita misalnya banyak minum akan kencing, akan keluar air seni. Nah itu kan jadi berarti sirkulasi di dalam tubuh itu sebetulnya terjadi gitu. Nah ini kalau misalnya donor darah itu kan darah yang lama itu dikeluarkan akan diganti dengan darah baru, itu otomatis bahwa itu akan menyegarkan tubuh gitu. Lebih harus apa ya, lebih logis gitu diceritainnya. Jadi jangan sampai ini hanya butuh membantu orang dan sebagainya, tapi juga untuk kesehatan kita sendiri juga sebetulnya kan diperlukan. Ya seperti ya itu seperti contoh yang paling sederhana ya tadi gitu, bahwa keringat itu kan salah satu yang harus dikeluarkan dari tubuh gitu. Nah ini juga donor darah gitu kan, kalau misalnya kebayang 5 liter ya di tubuh eta berputar di dalam tubuh kita, nggak pernah diperbaharui. Kalau itu kan otomatis kalau keluar, dan itu kalau misalnya kita berkurang darah kita di dalam tubuh, otomatis tubuh akan bergerak menstimulasi lagi menambah. Nah itu kan berarti darah baru. Nah sehingga kan itu pasti akan lebih fresh gitulah intinya. Intinya gitu. Sekarang kan malah ya anak-anak muda yang kadang-kadang suka aneh, kenapa ya dengan usia segitu masih kene fit, masih kene semangat gitu-gitu. Ya mungkin itu salah satu akibat ya maksudnya dari kita mendonorkan darah gitu. Dan ini juga yang saya kira yang harus dihimbau itu harus bahwa berbahagialah yang bisa mendonorkan darah. Justru kan banyak yang sebetulnya peluang untuk mendonorkan darah tapi tensinya rendah. Banyak anak muda yang tensinya rendah atau tensinya tinggi atau berat badannya kurang karena diet gitunya anak-anak muda tuh sekarang tuh, jadi berat badan kurang. Jadi kalau misalnya kita bisa donor darah ada kebanggaan tersendiri loh bahwa kita sanggup, bahwa misalnya HB-nya cukup. Itu kan juga kontrol otomatis ya, 3 bulan sekali kita mengontrol secara nggak langsung tubuh kita intinya kan, itu otomatis dicek tensi, HB, terus nanti kan diperiksa sama dokter juga kan, itu bahwa kontrol kesehatan itu kan ada checklist yang harus diisi. Itu kan otomatis bahwa bisa mengontrol kita juga untuk kesehatan kita. Kayaknya harus dibikin fun sama PMI, jadi jangan sampai kaku, misalnya harus di ruangan, misalnya donor darah itu. Jadi kadang-kadang terus, jadi memang harus proaktif, misalnya bisa aja di tempat keramaian ada mobil khusus, nanti kita langsung buka donor darah di situ gitu kan. Itu di keramaian itu misalnya ada event apa aja gitu, misalnya kegiatan-kegiatan, jadi langsung datang ke sana dan itu akan membuka. Karena kalau untuk datang ke PMI itu hanya untuk orang-orang yang sudah tahu. Kadang-kadang anak-anak muda kan nggak pada tahu gitu ini. Dan yang saya lihat ya, sebagai kasusnya aja anak saya aja, dia nggak mau kalau datang sendiri gitu. Nah ini kan harus proaktif datang gitu ke sana gitu. Jadi misalnya bikin kegiatan yang seperti itu, misalnya di taman, di bioskop, pokoknya dibikin ini di mall gitu. Nah jadi orang tuh kan akan lebih ini gitu. Jadi PMI harus itu gitu, inovatif. Jadi jangan sampai nunggu di PMI aja gitu. Silih tulungan, saya pikir donor darah ini adalah bentuk silih tulungan yang paling nyata. Kita tidak kaya, tidak miskin, tidak perlu kaya, tapi hanya ada kemauan kita bisa membantu. Silih tulungan itu bukti yang paling mudah dan paling murah gitu. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kita membantu orang lain gitu. Jadi ini donor darah itu adalah salah satu yang memang bentuk nyata silih tulungan, dan itu sangat nyata membantu orang yang memang kekurangan gitu. Dan saya kira ini yang yang donor transfusi darah ya,
kan udah banyak sekali sekarang yang butuh donor darah itu. Saya lupa, saya ada punya temen dokter Uke yang PMI sehari itu berapa labu untuk yang transfusi loh, untuk yang memang membutuhkan darah yang untuk cuci darah. Nah itu kan sebagian kecil, tapi memang yang normalnya yang kita yang bisa memberikan itu untuk mereka, membantu mereka, itu berarti kan silih tulungan gitu, apa bentuk nyata gitu bahwa kita membantu mereka yang memang butuh darah gitu. Diedit lah.